Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bani. Saya dari kelas 10 7 akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan SPU. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur menurut triade de Bruner. Menurut triade de Bruner, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dalam kelompok 3. Masa atom unsur tengah rata-rata dari masa atom unsur 2 lainnya. Dan contohnya yaitu Li, Na, dan K. Kelemahannya, tidak semua unsur dapat dikelompokkan ke dalam triade. Dan yang kedua adalah menurut Octave Newlands 1864. Unsur disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatif. Setiap unsur memiliki ke-8 sifat yang mirip dengan unsur pertama, seperti oktav dan musik. Dalam musik, contoh H, Li, B, B, C, N, O, F. Sifat F mirip seperti sifat H. Kelemahan, hanya berlaku untuk unsur ringan sampai C. Dan yang ketiga menurut sistem Mendeleev 1869. Unsur disusun menurut kenaikan masa atom relatif, dan unsur memiliki sifat kimia mirip ditempatkan dalam kolom vertikal. Dan keistimewaannya yaitu meninggalkan ruang kosong untuk unsur yang belum ditemukan, misalnya germanium. Dapat meramalkan sifat unsur baru dengan tepat. Dan kelemahannya yaitu tidak semua unsur sesuai urutan masa atom, contoh Ar dan K. Belum ada penjelasan tentang struktur atom. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sifat keperiodikan pada SPU. Sifat keperiodikan adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur seiring dengan kenaikan nomor atom dalam tabel periodik. Perubahan ini terjadi karena perbedaan jumlah kulit elektron dan gaya tarik inti terhadap elektron valensi, yaitu energi ionisasi. Energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam keadaan gas. Arah perubahannya yaitu ke kanan. Energi ionisasi meningkat karena gaya tarik inti makin kuat. Ke bawah, energi ionisasi menurun karena elektron terluar makin jauh dari inti. Dan contohnya yaitu Na, Mg, Ai, Si, P, S, dan C. Li, Na, K, Rb. Dan yang ketiga ada afinitas elektron. Energi yang dilepaskan ketika atom netral menerima satu elektron untuk membentuk ion negatif. Dan arah perubahannya yaitu ke kanan. Afinitas elektron semakin besar, lebih negatif, karena atom cenderung memiliki elektron yang mencapai konfigurasi stabil. Ke bawah, afinitas elektron menurun karena elektron baru masuk ke kulit yang lebih jauh dari inti. Dan contohnya yaitu yang terakhir yaitu ada keelektronegatifan. Pengertiannya yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Arah perubahannya ke kanan. Keelektronegatifan meningkat karena gaya tarik inti bertambah. Dan ke bawah, menurun karena jarak antara inti dan elektron bertambah jauh. Contohnya yaitu nilai tertinggi fluorin F4,0, nilai terendah fransium Fr 0,7. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.